dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Sejarah 7 dukun penantang Tuan Jonggi berakhir dalam guci si Biangsa. Iya teman, tersebutlah seorang datu yang cukup sakti dari Tolping, Pulau Samosir. Dia anak dari Silalahi Raja bernama Tuan Jonggi di Pasir Silalahi. Kabar kesaktiannya yang terdengar ke penjuru wilayah membuat datu-datu dari seberang Danau Toba terpancing menandingi kesaktiannya. Sebagai konsekuensinya, siapa yang kalah tentunya diberikan kepada pemenang pertandingan. Tujuh datu penantangnya berhasil dia taklukkan dan 7 manusia ini pun lalu diambil cairan atau saripati tubuhnya, disimpan ke dalam hazo atau guci, dinamai sebagai si Biaksa atau lazim dialektika penyebutan si Biangsa. Diceritakan teman, pada masanya, tersiarlah kabar seorang dukun yang sakti bernama Tuan Jonggi di Pasir Silalahi dari Pulau Samosir. Tepatnya sebuah pulau anak Pulau Samosir, yakni Pulau Tolping, dan secara administrasi berada di Kecamatan Simanindo. Datu Tuan Jonggi di Pasir merupakan anak dari Silalahi Raja. Sebelumnya, Silalahi Sabungan berangkat dari Balige menaiki Solu Bolon bersama si Raja Oloan. Awalnya mereka pergi karena sakit hati teman, pada satu perhelatan gondang 7 hari 7 malam lamanya. Namun mereka dilupakan dan dibiarkan mengembala, tidak dilibatkan orang tuanya. Keduanya pun hijrah dan tiba di Sibisa. Si Raja Oloan meminta kepada abangnya Silai Sabungan agar melanjutkan perjalanan. Kalau di sini kita tinggal, masih akan terlihat juga nanti asap dapur kita dari Balige. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menyeberang ke Samosir dan tiba di Tuktuk. Namun diyakini masih terlalu dekat ke Balige dan Lagu Boti, sehingga dilanjutkanlah perjalanan ke Tolping. Sedangkan adiknya si Raja Oloan melanjutkan perjalanan ke Pangururan dan tinggal di sana. Silalahi Sabungan pun selalu mengunjungi adiknya ke Pangururan. Sambil berkunjung ke Pangururan, Silalahi Sabungan pun meminang Boru Simbolon dan lahirlah anaknya Silalahi Raja yang menjadi penguasa Tolping dan menjadi datu Tuan Jonggi di Pasir. Anak Silalahi Raja sendiri ada 3 teman, yakni Tolping, Bursok, dan si Raja Bunga-Bunga. Mendengar kabar kesaktian Tuan Jonggi di Pasir, orang-orang pintar atau dukun dari seberang Pulau Samosir tertantang untuk menguji kekuatannya. Adu ilmu pun dimulai dan suatu janji pun disepakati bagi pemenang maupun yang kalah dalam pertandingan. Nah teman, ada 7 dukun penantang yang berhasil ditaklukkan datu Tuan Jonggi di Pasir Silalahi. 1 di antara 7 datu tersebut masih lajang. Sedangkan 6 di antara dukun yang ditaklukkan Tuan Jonggi di Pasir sudah berumah tangga dan berketurunan. Sang penantang yang takluk dengan datu Tuan Jonggi di Pasir sebagai konsekuensinya harus memberikan anak perempuannya. Berbeda dengan dukun yang ke-7 teman. Sebagai gantinya, tidak bisa menggantikan orang lain sebagai taruhannya selain dirinya sendiri. Dan ketika pertempuran dilakukan, sang penantang yang ke-7 pun takluk. Lalu ia pun dimasukkan ke dalam belanga besi dan minyak tubuhnya diambil dan disimpan dalam guci dan terjadilah si Biaksa. Ketika itu teman, ada 3 dukun yang sekaligus datang dari Simalungun. Ada klan Purba dan Guru Tepal.
bermarga Manik dari perkampungan Reva yang lokasinya bersejajar dengan Tolping. Kekalahan ketiganya pun tersiar ke seberang danau. Penantang berikutnya pun datang hadir. Sementara itu teman, ada generasi berikutnya. Ada keluarga perempuan dari turunan Tuan Jonggi Nipasir menikah dengan marga Manik dari Reva. Dari riwayat tersebut teman, sehingga terjadi ketidakserasian pernikahan antara marga Mani di Reva dengan Silalahi di Tolping. Lebih lanjut teman, Namboru Silalahi yang meninggal di Reva, sebagai pertanda makamnya, tumbuhlah sebatang pohon jior atau kayu endemik Toba yang menjadi tanda di pemakamannya. Kayu jior tersebut tumbuh kokoh menantang angin yang berhembus dari arah Tao Silalahi. Namun teman, daun dan ranting pohon jior itu selalu mengarah ke Pulau Tolping. Dalam praktik-praktik ritual di Pulau Tolping sendiri hingga saat ini, mereka pun tetap menyebut nama Namboru mereka yang berbeda di Reva. Penyebutan nama itu mendudukkan posisi anak perempuan dalam sistem adatnya. Nah teman, penggunaan si biangsa ini setelah disimpan di dalam guci, pemampatannya tergantung kepada Datu Tuan Jonggi Nipasir. Bisa menjadi obat dan bisa membuat perbukitan runtuh seketika hanya dengan percikan airnya. Sampai sekarang teman, si biangsa masih tersimpan bagus dalam guci. Diletakkan dalam gua Pulau Tolping dan tidak ada orang yang diperkenankan masuk ke sana. Lebih lanjut teman, di Pulau Tolping di bagian tingkat tertinggi terdapat makam Datu Tua Jonggi Nipasir Silalahi. Makam tersebut masih terbuat dari batu. Makam batu itu diletakkan di atas bangunan semen persegi 4. Lalu tertulis, Tugu Peringatan Punangka Ni Opu Tuan Jonggi Nipasir. Ada juga pahatan batu lain teman, menyerupai lesung namun tidak rampung. Termasuk batu seukuran 2 x 2 meter persegi tidak dilanjutkan lagi pemahatannya. Sedangkan di arah timur Pulau Tolping dibangun altar persembahyangan. 3 mangkok cawan berisi jeruk purut ada di sana dan letaknya lebih dekat ke permukaan air Danau Toba. Dan biasanya itu digunakan menurut peruntukan dan dimiliki moyang marga-marga tertentu pada orang Batak. Si biangsa juga berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya, si biangsa di Tolping dengan di Simanindo. Si biangsa di Simanindo, anak-anaklah yang dikorbankan oleh Datu. Pada praktiknya teman, anak-anak dituruti permintaannya sebelum ditumpah ataupun dijadikan si biangsa. Sedangkan di Tolping adalah kesepakatan antara penakluk dan penantang pertempuran. Siapa yang kalah, maka dan rohnya menjadi hak pemenang. Ya, seperti halnya Datu Tuan Jonggi Nipasir. Nah teman, itu tadi adalah sejarah 7 dukun penantang Tuan Jonggi berakhir dalam guci si biangsa. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.